Dalam konteks pendidikan menengah, BK sendiri itu menjadi sangat penting karena siswa berada pada tahap perkembangan remaja atau masa transisi, yang mana mereka itu mulai mencari jati dirinya, seperti menghadapi tekanan akademik dan mulai mempertimbangkan masa depan mereka, baik dari sisi pendidikan lanjutan maupun pilihan karir. Nah, bimbingan karir sendiri itu proses bantuan yang diberikan guru BK kepada siswa agar mereka mampu mengenali potensi dirinya, kemudian memahami berbagai pilihan karir yang tersedia, serta mampu mengambil keputusan karir yang tepat. Nah, adapun keempat tujuan bimbingan karir yaitu memberikan pemahaman tentang minat, bakat, nilai, dan kepribadian siswa, kemudian menyediakan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan, serta prospek karirnya seperti apa, lalu membantu siswa membuat perencanaan karir jangka pendek maupun panjang, dan menumbuhkan sikap positif terhadap dunia kerja serta pengembangan diri siswa. Implementasi bimbingan karir di SMP. Pada subpoin yang pertama, yaitu strategi dan bentuk pelaksanaan bimbingan karir. Ada layanan informasi karir. Di dalamnya itu menyediakan berbagai informasi tentang dunia kerja, jurusan kuliah, dan juga pendidikan vokasional. Lalu kedua, ada konseling individu atau kelompok, yang mana guru BK itu melakukan sesi konseling dengan siswa secara individu maupun kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah seputar minat, bakat, dan juga karir. Kemudian yang ketiga yaitu eksplorasi karir, yang mana melibatkan siswa dalam kegiatan seperti seminar karir, pameran pendidikan, kemudian kunjungan industri, dan lain sebagainya, yang mana bisa menambah pengalaman karir mereka. Lalu ada pemanfaatan tes psikologi. Nah, tes psikologi seperti tes minat bakat, tes kepribadian, atau asesmen karir itu dijadikan alat bantu guru BK untuk membuat keputusan karir yang tepat bersama siswa. Lalu yang kelima ada kolaborasi dengan orang tua dan dunia kerja. Jadi, guru BK itu perlu melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan karir serta menjalin kemitraan dengan instansi luar untuk memperkaya informasi dan pengalaman siswa tentang karir. Lalu subpoin yang kedua ada tantangan dalam pelaksanaan bimbingan karir di sekolah. Yang pertama ada rasio konselor yang tidak ideal. Jadi jumlah siswanya terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah guru BK-nya. Lalu kurangnya pelatihan khusus untuk konselor. Banyak guru BK yang belum mendapat pelatihan khusus mengenai tren karir terbaru seperti bidang digital ataupun kewirausahaan. Lalu minimnya dukungan dari lingkungan sekolah. Jadi bimbingan karir ini masih dianggap sebagai pelengkap saja, bukan sebagai bagian inti dari proses pendidikan. Lalu yang terakhir ada kekurangan kesadaran siswa dan orang tua. Jadi banyak siswa dan orang tua yang masih berpikir jangka pendek dalam memilih jurusan atau karir tanpa mempertimbangkan minat, kompetensi, dan juga realitas dunia kerja. Baik, poin yang terakhir yaitu solusi dan rekomendasi pengembangan layanan bimbingan karir. Yang pertama ada mengembangkan kurikulum karir terintegrasi. Jadi maksudnya memasukkan materi perencanaan karir dalam pelajaran yang udah ada atau menciptakan suatu program ekstrakurikuler khusus untuk mendukung pengembangan karir siswa. Lalu yang kedua ada pelatihan berkala untuk guru BK. Jadi pemerintahan itu perlu menyediakan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kapasitas guru BK dalam menghadapi kebutuhan siswa yang terus berkembang. Lalu ada pemanfaatan teknologi digital. Jadi aplikasi karir, platform konseling online, dan video edukatif itu bisa menjadi sarana pendukung dalam menyampaikan layanan bimbingan karir dengan cara yang menarik dan efisien. Yang terakhir yaitu membangun jejaring dengan dunia usaha dan industri. Jadi sekolah atau guru BK itu bisa tuh memulai program magang, kunjungan kerja, atau program mentoring dari alumni dan profesional yang mana pastinya untuk membantu menunjang karir siswa tersebut. Berikut aku paparkan beberapa tips dan trik belajar efektif. Yang pertama, tentukan apa yang ingin kamu capai dalam belajar. Kemudian buat jadwal belajar yang teratur dan realistis.
Hilangkan segala gangguan dan fokus pada materi yang tengah kamu pelajari. Ulangi materi tersebut untuk memperkuat ingatan kamu. Lakukan praktik dan aplikasi langsung dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami konsep dari pembelajaran yang kamu pelajari. Kemudian, cari sumber belajar yang variatif dan sesuai dengan gaya belajar kamu. Diskusikan materi belajar kamu dengan teman atau guru untuk memperluas pemahaman. Dan jangan lupa istirahat serta jaga kesehatan tubuh dan pikiran. Mari menjadi konselor handal yang mampu membimbing dan menginspirasi. Bersama Pendidikan Bimbingan dan Konseling UNUD Cirebon, membekali kamu dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu orang lain mencapai potensi terbaiknya. Bergabunglah dengan kami dan wujudkan perubahan positif dalam masyarakat. Pendidikan Bimbingan dan Konseling UNUD Cirebon, kenali diri, gali potensi, raih prestasi.